Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadanti dari kelas 3B D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar, dilihat dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Dan apa saja yang saya lakukan jika saya adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut. Krisis COVID-19 telah begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen. Perubahan itu bisa bersifat sementara, namun bisa juga berubah secara tetap, membentuk new normal. Dengan mengurangi perpergian untuk membatasi kontak dengan orang lain, misalnya, konsumen akan cenderung berbelanja secara online. Banyak memesan makanan via online delivery, atau lebih banyak menonton film di rumah. Itu sebabnya Netflix sahamnya melonjak selama COVID-19. Belajar dari wabah SARS di Cina pada 2004, merebaknya wabah justru mempercepat perilaku masyarakat berbelanja online. Dengan cerdas, perubahan ini dimanfaatkan JD.com sehingga kini menjadi peritel online terbesar di Cina. Virus corona atau COVID-19 menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di negara-negara yang terdampak virus tersebut, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020, proyeksi perekonomian Indonesia berpotensi akan terkoreksi. Pada situasi terkait penyebaran virus corona seperti sekarang ini, beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai melakukan langkah-langkah antisipasi guna virus corona atau COVID-19 menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di negara-negara yang terdapat virus tersebut, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020, proyeksi perekonomian Indonesia berpotensi akan terkoreksi. Pada situasi terkait penyebaran virus corona seperti sekarang ini, beberapa negara termasuk Indonesia memberlakukan langkah-langkah antisipasi guna meminimalisasi penyebaran virus tersebut. Langkah-langkah preventif yang diimbau dari pemerintahan pusat maupun sejumlah pemerintah daerah untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran virus corona guna memutus mata rantai penularan virus ini memiliki beberapa implikasi pada sebagian sektor, khususnya sektor logistik. Kebijakan mengenai pembatasan pergerakan di luar rumah tersebut turut berpotensi memicu perubahan pada beberapa sektor. Pada sektor retail misalnya, kebijakan tersebut berimbas pada menipisnya pasokan bahan baku. Penyebaran virus corona dan pemberlakuan lockdown atau pembatasan pergerakan baik itu manusia, barang maupun uang telah mempercepat penggunaan teknologi dan alat baru digital yang sudah dan belum digunakan oleh seluruh masyarakat dunia. Saat konsumen terkunci, jutaan orang dipaksa untuk bekerja dan beraktivitas dari rumah, maka solusi dari hal tersebut adalah digital dan teknologi. Apa saja yang saya lakukan jika saya adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut? Yang pertama, bila perlu buat SOP khusus dalam menghadapi pandemik ini sebagai petunjuk untuk seluruh jaringan waralaba. Yang kedua, buat program marketing inklusif, program penjualan yang menarik agar dapat meningkatkan penjualan dan cash flow walaupun profitnya tipis dengan pembatasan waktu tertentu. Yang ketiga, sampaikan program marketing yang simpatik akan bencana wabah COVID-19, misalnya dengan mengeluarkan program khusus delivery yang memudahkan pelanggan yang bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah dapat terlayani dengan baik. Kemudian, sampaikan aktivitas program marketing inklusif melalui sarana digital seperti website, sosial media, media digital, aplikasi chatting, poster, dan spanduk di masing-masing gerai dengan konten yang menarik. Yang keempat atau yang terakhir, kontrol dan meeting penjualan secara harian baik langsung atau melalui sarana komunikasi lainnya. Ini untuk memastikan pendapatan perusahaan sesuai dengan rencana.